Halo semuanya, welcome back to my channel Aan Azad. Salam sepak bola. Guys, ketiga nama pemain Indonesia ini membuat pusing Patrick Kluivert ya. Apa sebenarnya yang membuat pusing Patrick Kluivert dan siapa aja mereka? Makanya buat kalian semua tonton video ini sampai selesai biar kalian semua tidak mendapatkan informasi yang setengah-setengah dan biar tidak gagal paham. Oke, langsung aja kita simak video yang satu ini. Ya, berita yang correction berasal dari channel YouTube GALZ. Buat kalian semua yang belum subscribe channel ini, please buruan dukung channel gua dengan cara apa? Dengan cara yang cukup mudah, cukup tekan tombol subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya kalian semua tidak ketinggalan update terkini seputar timnas Indonesia yang bakal gue reaction. Dua pertandingan penting di bulan Maret dan di sela ngebutnya proses naturalisasi trio Enjoy, Patrick Kluivert beserta tim pelatih yang lain juga terus berpacu dengan waktu untuk menyiapkan skema yang akan dimainkan. Akan tetapi untuk mencapai skema yang diinginkan pastilah akan disesuaikan dengan pemain yang ada, dan bagusnya sebagian besar pemain mampu tampil bagus di klub masing-masing. Akan tetapi dari semua itu diketahui ada tiga nama yang cukup membuat Kluivert dalam tanda kutip pusing, yang mana mereka adalah Emil Audero, Kelvin Verdonk, dan juga Sandy Walsh. Di sisi lain ada kabar menarik yang kembali mencuat soal Pascal Struijk. Yap, setelah Ian Maatsen kayaknya sangat sulit buat didapat. Sejatinya Pascal ini dirasa jauh lebih realistis. Terlebih sang pemain sedikit demi sedikit juga telah membuka peluang seiring masuknya jajaran pelatih baru. Meskipun begitu, keputusan akhir dari semua ini kemungkinan tetap ada di akhir musim, mengingat Pascal masih fokus untuk bisa membawa Leeds promosi ke IPL musim depan. Seperti yang kita ketahui bersama, Emil Audero, Dean James, Joey Pelupessy udah disetujui DPR RI tanggal 5 Maret kemarin guys. Namun sepertinya ada tiga nama yang bikin bingung Patrick Kluivert karena performnya makin oke di klubnya masing-masing. Patrick Kluivert bersama tim kepelatihan yang lain bagaimanapun udah harus secepatnya menentukan siapa-siapa aja yang akan dipanggil masuk timnas. Hal ini tentu saja berkaitan dengan skema yang akan dimainkan tim Garuda dalam menghadapi dua pertandingan krusial di Maret ini. Tentu saja melawan Australia dan Bahrain, taktik yang akan dimainkan kemungkinan berbeda, yang mana Alex Pastor pun juga pernah menjelaskan kalau perihal taktik akan disesuaikan dengan kualitas pemain, lawan yang dihadapi, plus main kandang atau tandang. Bahkan ia pun tidak menapik jika tim Garuda akan bermain pragmatis asalkan bisa meraih kemenangan. Jelas itu adalah hal yang wajar mengingat waktu yang dibutuhkan untuk berkumpul serta persiapan yang minim. Akan sangat gak efektif jika terlalu memikirkan taktik yang rigid. Pokoknya yang penting terutama di match pertama melawan Aussie, hasil akhir adalah yang terpenting. Karena jika berhasil menang, amin, maka udah pasti moral tim akan naik dan secara taktik pemain juga sedikit udah lebih memahami satu sama lain. Yang pasti kita juga harus ingat kalau tim ini bisa dibilang adalah tim baru karena pelatih baru plus masuknya 4 nama baru yang pasti butuh penyesuaian lebih. Ingat, mau Mimin bilang ini tim baru butuh penyesuaian lebih ya. Kami fans Garuda tidak ingin timnas Indonesia kalah lawan Australia. Ingat, harga mahal saat pemecatan STY harus dibuktikan dengan kualitas strategi Patrick Kluivert dan amunisi tambahan yang baru aja dinaturalisasi. Apabila semua lancar, termasuk proses naturalisasi Dean James, Emil Audero, dan Joey Pelupessy, maka secara kedalaman skuad tim pelatih jelas lebih banyak pilihan. Terutama ya udah pasti di sektor depan, mengingat di laga versus Aussie, Ragnar absen karena akumulasi, sehingga bisa jadi Dean James akan digeser maju ke depan menjadi winger. Selain itu jangan lupakan juga kalau tim pelatih masih punya Egy Maulana Fikri yang di bawah arahan pelatih kenamaan Jan Alderich Ring seperti menemukan sentuhan terbaiknya pasca beberapa kali underperform karena cedera. Yap, khusus Egy, Mimin rasa semua sepakat kalau dia layak diberikan kesempatan lebih. Bukan cuma soal ia lagi on fire di liga, tapi secara bakat, ini pemain emang salah satu talenta terbaik yang kita miliki sekarang. Dan Egy, Mimin rasa sangat cocok dengan pola permainan bola-bola pendek khas negeri kincir angin.
Terlebih sekarang gaya main Egy beneran jauh lebih simpel dan efektif, sehingga mungkin Egy bisa jadi alternatif di lini depan timnas Indonesia. Meskipun begitu, Kluivert sendiri sepertinya juga sedang dipusingkan oleh 3 nama pemain timnas Indonesia, yang mana mereka adalah Emil Audero, Kelvin Verdong, dan Sandy Walsh. Bukan, ini konotasinya bukan negatif loh ya, malah sebaliknya. Emil yang sedang dalam masa peminjaman di Palermo, pelan-pelan telah kembali konotasinya ke performa positif nih guys, di mana dalam 4 pertandingan yang dilakoni, Emil sanggup membawa Palermo sama sekali nggak tersentuh kekalahan. Nggak cuma itu, ia juga mampu mencatatkan statistik yang oke dengan total 14 save serta meraih 2 clean sheet. Yap, orang boleh bilang levelnya seri B, tapi semua juga tahu kalau seri B levelnya juga bukan level sepak bola rendahan. Dan ingat, sejelek-jeleknya Emil, kata haters, ia udah mencatatkan 176 caps di Serie A. Sehingga ini hanya masalah waktu bagi Emil buat kembali ke form terbaiknya. Terlebih usianya pun juga masih 28 tahun. Nah, kalau udah gini, pasti persaingan di pos kiper akan jadi sesuatu yang dipertimbangkan betul oleh Kluivert. Walaupun kembali lagi, untuk saat ini nggak ada alasan lain untuk mengganti Martin Paes selama ia tersedia. Saya rasa sangat beresiko jika harus mengganti Paes dengan Emil Audero ya, karena Paes udah bermain dengan timnas di putaran pertama round 3 di kualifikasi pra Piala Dunia zona Asia guys ya. Secara komunikasi dan mental sudah menyatu sama pemain lainnya. Sementara itu ada Mie Silkers yang mengungkapkan rasa bahagianya bisa pulih 100%. Yap, Mie sendiri menjelaskan kalau ia sempat merasa frustasi karena cedera yang melanda, sehingga itu membuat menit bermainnya berkurang. Nah, Mie sendiri juga mengatakan bahwa jajaran staf kepelatihan FC Twente memiliki penilaian untuk kebugaran dirinya, di mana pelatih Joseph Oosting pun juga punya banyak pertimbangan untuk memainkan Hilkers kembali. Dan kini, Mie Silkers udah merasa bugar dan fit serta siap untuk terus dilibatkan dalam pertandingan Twente ke depannya, serta tentu saja ready untuk memberikan 100% kemampuannya untuk timnas Indonesia. Tentu saja ini adalah kabar yang sangat melegakan untuk Kluivert, karena bagaimanapun Mie adalah pemain yang 99% akan masuk ke skuad utama mendampingi Jesus di lini belakang. Saya akhirnya merasa bugar setelah waktu yang cukup lama. Itu memakan waktu lebih lama dari yang saya pikirkan. Sebelumnya, saya hanya dibolehkan bermain 1 pertandingan setiap 1 pekan. Dan sekarang saya kembali. Tentu saja itu sungguh mengganggu Anda, karena Anda tidak bisa bermain. Anda lebih suka bergabung dengan teman-teman dan melanjutkannya di tim. Dan kemudian Anda terhambat oleh cedera, sehingga hal itu benar-benar menghambat Anda. Selebihnya, Anda berlatih setiap hari agar kembali bugar dan sekuat mungkin. Kini saya ada di titik di mana saya bisa berkata lagi, ya, saya sudah bugar. Tegas pemain 23 tahun itu usai laga melawan Groningen beberapa waktu lalu. Ya, itu kabar baik dari El Klarifikasi atau yang sering kita sebut Mas Hito guys ya, karena dia sudah pulih 100%. Jadi itu bisa menjadi modal kuat untuk percaya diri perkuat timnas Indonesia saat lawan Aussie dan lawan Bahrain. Jadi itulah kabar seputar timnas Indonesia yang udah gua reaction buat kalian semua para fans Garuda di seluruh Indonesia guys ya. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. Ya, sampai ketemu di video reaction gua selanjutnya. Salam sepak bola.